Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Yang bunda beli apakah halal apa haram? Kenapa saya berat beribadah? Halal, nak. Itu keringat mamak, mamak berjuang untuk engkau. Mak, ketika mamak cuci baju Yazid, sabun yang mamak pakai halal apa haram? Baru teringat mamak Abu Yazid. Oh ya, ini yang lupa mamak. Pada waktu mamak mau cuci bajumu, sabun habis. Maka mamak colek sabun orang tanpa minta izin. Mamak cuci bajumu, wahai Yazid. Baru Yazid berkata, inilah yang menyebabkan tubuh Yazid berat untuk ibadah malam ini. Karena baju yang Yazid pakai dicuci dengan sabun yang tidak halal. Ibu dah boleh dia, Pak. Pakai nuronyo tanya, ibadah. Kenapa kita malas beribadah? Boleh jadi luar dalam tubuh kita ada yang tidak halal, ada yang tidak halal. Berat untuk mempertanggungjawabkan. Pernah kita dengar kisah seorang ulama, seorang guru, seorang tengku ustaz. Ketika pulang dari undangan khanduri urang, mukumat engkau sien lah migau. Watai gowo, gecok pagar trianggop, gepatah bacut untuk alat culik igau. Enggak minta izin sama yang punya pagar. Maka sepotong sedikit dari pagar orang, dari bambu beliau untuk congkel makanan. Harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah karena tidak halal. Cita tanya, nak pernah tengok yang Pak? Tahu kauri. Idih Pak dapat kauri hanai seria purih. Ban tahu tak cok oi tak got culik kau. Tak pun dah jawab. Itu yang memberatkan kita untuk beribadah. Apalagi ibu-ibu getagun asam keung. Asam keung. Gepegah daripada wak belau boh limeng dua hari perle boh limeng dua ne. Ya belau ke di. Kan jauh. Bak bineh rumah na boh limeng gop. Hana la kezin. Langsung ge laju dua ne. Culok lam asam keung. Nyan asam keung yang dapat bajuh nyan itamang lam tubuh tanyo berasal daripada boh limeng cua. Haram. Untuk tabajuh. Kecuali yang punya bak limeng kali pegah MOU. Sudah ada MOU. Hai bu, nyo bak limeng nyo nalung hanalung cok laju. Nya hana pupu bek dua ne. Ra okey ni cabut ni celok je dalam langgang pak. Hana pupu karena izin. Nyo yang jika masalah dalam tubuh tanyo hasil barang curian yang kita makan, maka berat untuk beribadah. Itu kisahnya, Pak. Sehingga sampai dengan sekarang ini, makam atau kuburan daripada Abu Yazid al-Bustami letaknya di negeri Irak. Beribu orang ziarah ke kubur beliau. Dari sejak meninggal sampai hari ini, beribu-ribu orang enggak putus-putus ziarah ke makam beliau. Suatu hari di masa itu raja pun ikut ziarah. Raja gejak bak kubu Yazid al-Bustami. Raja melihat begitu banyak yang ziarah. Maka beda raja zaman dengan raja ino apa? Raja zaman leh terpilih je ke raja gejak bak ulama. Baik matang udip maupun ulama akan meninggal bak kubur kejap. Nya raja zaman.
Oi, raja jamun. Golom terpilih hana jayaan. Wate terpilih ke raja, diangkat dia ke raja, geja ba ulama. Baik ulama tengah hidup maupun kagua ba Allah. Pak kubu je. Raja inau ijak ba ulama segelom terpilih. Wate kata terpilih, bet dah begah pak kubu. Mu rumah ulama ni jawab. Malah dianggap ulama penghambat kemajuan. Raja hadir di makamnya Abu Yazid. Karena dilihat banyak orang, kata raja, siapa di antara kalian yang pernah ikut ngaji dengan Abu Yazid? Tunjuk tangan, saya berikan hadiah. Kata raja. Semasa hidup Abu Yazid, siapa di antara kalian yang pernah ikut ngaji? Tunjuk tangan. Ada seorang yang dekat dengan kubur, tunjuk tangan. Tuan Raja, saya. Kamu pernah ngaji? Bukan saya yang ngaji, saya mau tunjuk orang yang ngaji. Oh, bukan kamu ngaji? Bukan. Siapa yang pernah ngaji? Itu. Di belakang itu. Pak Ilikudi. Seorang orang tua. Yang mana? Itu yang mat tungkat. Rupanya Bapak Ibu, yang pernah ikut ngaji sama Abu Yazid masih tersisa satu orang, sudah tua renta, pakai tongkat. Dan tugas beliau di kuburan Abu Yazid menjaga sandal jamaah yang ziarah. Jadi semua jamaah yang ziarah, sandal beliau yang jaga. Tukang jaga sandal. Sampai masa hidup Abu Yazid pun, kalau ada pengajian, sandal Abu Yazid beliau yang jaga. Memang luar biasa Pak kemuliaan ulama-ulama terdahulu di mata umatnya, di mata jamaahnya. Luntuan ya ceramah daerah barat selatan Pak. Silap lung gadah Pak. Hanai jaga silap roh. Kok sakit hati aku. Nyoleh na mantang hom. Kadang ku ono kakek ku dapat Pak. Hana panitia jaga silap. Maka saran lung untuk mesin penyeratnya benar sirolah yang jaga silap. Lagi lir Pak. Takkan tahu baik sampai ji gaduh jaga silap. Hana tempat main raweh. Dipanggil sama tua raja. Bapak tua kemari. Gebedah tep gejak ngedungkat. Gedang ke raja. Tuan Raja Nahilun nyo na urang pegah drone pernah ikut beut dengan Abu Yazid. Betul Tuan Raja. Saya pernah ikut ngaji dengan Abu Yazid. Berapa kali Bapak ikut? Tuan Raja, seumur hidup saya cuma sekali saya ikut ngaji sama Abu Yazid. Duk nan sampai kat Tuhan 3 demi buat dengan Abu Yazid. Pakar demi buat sibuk jaga silap. Sekali ngaji sama Abu Yazid, ya. Kata yang lain yang kira-kira mesti peluh go, ya 3 saja. Terdiam, tidak ada yang jawab. Cuma goknya yang tersisa satu, yang lain sudah meninggal semua. Duk nan Tuhan. Sekali cuma ikut. Ya, baik, tidak masalah sekali. Saya tanya sama Bapak, sekali Bapak ikut ngaji sama Abu Yazid, apa yang Bapak dapati? Ilmu apa yang Bapak dapati dari Abu Yazid? Jawab orang tua ini, Tuan Raja, ada satu kalimat yang disampaikan oleh Abu Yazid sampai sekarang tersimpan dalam ingatan saya.
Kata Abu Yazid, man nazara ilayya dakhalal jannah. Man nazara ilayya dakhalal jannah. Barang siapa yang memandang saya itu Abu Yazid. Barang siapa yang memandang Abu Yazid, dakhalal jannah, masuk syurga. Tuan Raja senyum sinis, senyum mengejek. Jadi, so yang kalian Abu Yazid masuk syurga? Ya, itu kalimat yang boleh sampaikan, saya simpan. Yang kalian, Pak, 3 riak bet itamang ilmiah, Pak. Itanya meribega taduk ngedengku, menantawa ilmiah tinggal tubuh rumah, Pak. Hana puwa mesti kerek. Maka ji long sambil long pegah dalam pengajian, dalam ceramah, urang-urang ikut beratnya macam model. Maka ji pekah na malim-malim yang kayan. Yang pertama, na model ikut berat jiping. Jiping, pengajian kuping. Ita mang geliung unun, ita biak geliung wi, mesti kerek haidang, Pak. Nyan gekun jiping, pengajian kuping. Yang kedua, jidar, pengajian bersandar. Hana apa ya, lanjut. Awaknya ke hanam sada, tameh kabeh. Enggak masalah, yang penting masuk. Daripada taduk tengut. Enggak apa-apa, Bu. Yang kelih jidur. Yang apa pegah leh kan? Pengajian tidur. Itengku putuh hurat aku ke pegah. Igoknya teduk tengut metikui ibabah hati karpet ro memadum. Hana masalah, kamu gure-gure memaklumi. Nyai rumah deme hipakaruli indang, hipakaruli cucoy, hipakaruli anu, satu-satunya tempat tidur nikmat di kedengku. Kamu hana bengeh mu. Ju. Yang keput GV, pengajian selfie. Yang gebah HP tengah pengajian, lagi ngaji mau Ustaz Umar ni. Nyan. Habis kirim mata bawah grup tu. Yang kelimang jilis, pengajian tulis. Nyan baru mantap. Yang bertahan ilmu yang ditulis, di otak kita lemah memori ingatan. Begitu kita buka buku, ingat lagi ilmu yang kita tersimpan di buku. Jilis itu yang efektif. Urang tuhannya cuma 3 ikut buat dengan Abu Yazid, tersimpan ilmunya sampai tua beliau. Kata orang tua ini tuan raja, kata Abu Yazid, man nadhara ilayya, siapa yang memandang aku, dakhalal jannah, masuk syurga. Tersenyum tuan raja, tersenyum hina, sinis. Ada dengar jamaah takziah, jamaah ziarah. Kata orang tua ini, siapa yang memandang wajah Abu Yazid masuk syurga. Ini saya mohon, ini orang tua tidak waras. Gekeli raja ge pemalai. Nyo urun tuha nyo kasakit. Ajudan, kembalikan orang tua ini, jangan ada di depan saya. Nyok urun hana bereho. Wahai bapak tua, kata tua raja. Apa kurang Abu Jahal memandang wajah Rasulullah? Apa kurang wajah Abu Lahab memandang Rasulullah langsung ketemu dengan orangnya? Tapi kenapa Abu Lahab masuk neraka? Kenapa Abu Jahal masuk neraka? Pun lebih tinggi derajat Abu Yazid daripada Rasulullah. Nyoroh na jelah leo. Ulerong kasingin. Bengih tuan raja. Karena menyebut memandang Abu Yazid masuk syurga. Abu Lahab apa kurang tengok wajah Rasulullah? Abu Jahal apa kurang tengok? Tapi kenapa masuk neraka? Kita mau ilmiah kaji, Pak. Marahlah orang tua ini karena menghina Abu Yazid. Betul oleh ruhannya. Tuan Raja, kecilkan volume suaramu. Biar rakyat musui kelum. Nepubut tu bacu. Ya, ini Pak. Kalau sudah menghina ulama, ini lantang berdiri Pak. Enggak mau dengar.
Atas nama kahina ulama, raja pun dilawan. Kecilkan volume suaramu, bek raya sui kelum. Maka Tuan Raja, dengar baik-baik penjelasan saya. Kenapa Abu Jahal langsung memandang Rasulullah masuk neraka? Abu Lahab masuk neraka. Ingat Tuan Raja, Abu Jahal, Abu Lahab memandang Rasulullah bukan Rasulnya yang dipandang, tapi fisik Rasulullah, fisik Muhammad. Muhammad anak Abdullah, Muhammad anak Aminah, Muhammad cucu Abdul Muttalib, Muhammad adalah kemenakan Abu Talib. Yang dilihat bukan Rasulnya, yang dilihat bukan wahyu yang disampaikannya, yang dilihat bukan akhlaknya, yang dilihat tubuhnya Muhammad. Maka Abu Jahal, Abu Lahab tak pernah Islam. Yang kekalian kan athawaji, tapi kulit kekalian. Maka Abu Jahal, Abu Lahab takkan pernah dapat hidayah, dia tetap isi neraka. Lalu kalimat Abu Yazid, man nadhara ilayya, barang siapa yang memandang aku dakhalal jannah. Jangan lihat pada tubuh Abu Yazid, tapi lihatlah pada amal ibadahnya, pada akhlaknya, pada ruhnya. Itu dilihat, jangan lihat luarnya. Kekenduan aja malih mengungsinya lagu, ya Allah. Hana aku sangka salah pengertian Tuan Raja. Maka betapa kita juga sama seperti Tuan Raja, Pak. Selalu memandang orang luarnya, tidak memandang dalamnya. Maka le tanya je ke korban, Pak. Ibu-ibu pakai nanti menikah dengan uragamnya. Oi, pakai nanti. Karena wate ban-ban muturi, penampilannya luar biasa, Pak, terpana tanya. Wate pegah haba lidah di bet tamang. Lemut, lemah gemulai, berdayu-dayu. Terkagum tanya, ya Allah, abangnya gak tak akai. Baca-baca Astagfirullahalazim. Abangnya soleh tak. Baru tertipu siapa aslinya, luarnya. Begitu sudah menikah, tidur seranjang bersamanya, pohle malam, bantah puhu lampu, tak kalian terbentuk. Ya Allahnya, lagu apa yo? Geeh ule muno beklam kedeh, hotel bengah ka kedeh. Ya Allah, bak bantai di pahala Pulau Sumatera, dumlillahi baba. Ika ule menggerong-gerong lagi lu modusi. Apa gah dia tengah malam, ya Allah. Munya kutu pe awaikan lagi nyo. Hana jadeh kutim, ya Allah. Wahai Arab yang maha pengasih, malamnya aju ni cok pulang ke dia. Begitu. Kita sibuk melihat luar, tidak melihat dalam. Maka kalimat Abu Yazid itu lihat dalam, bukan lihat luar. Man nadhara ilayya. Siapa yang memandang aku, apa yang kita pandang? Amal beliau, keteladanan beliau, kealiman beliau, ketaatan beliau. Masuk syurga. Tiru itu, bukan tiru fisiknya. Jadi jamaah yang berbahagia, sampai sekarang kubur Abu Yazid tak pernah sepi daripada ziarah. Inilah inspiratif buat kita, Pak. Ayo kita bangun malam, solat malam, jaga makanan kita, jaga pakaian kita, jangan berasal daripada yang haram, akan malas dalam beribadah. Dan lihatlah diri kita, Pak. Wa fi anfusikum afala tabsurun. Dalam dirimu tidakkah engkau pandang? Mandang diri kita, Pak. Kadang bak cermin taludro ni. Siapa saya? Bagaimana ibadah saya? Bagaimana akhlak saya? Tengok diri kita dari dalam. Jangan sibuk melihat di cermin fisik kita, tapi tengoklah hatimu, jiwamu. Mudah-mudahan Ramadan ini memperbaiki jiwa kita semakin lebih baik masa yang akan datang. Terima kasih, matahari telah memanggil kita untuk kembali bekerja. Akhirul kalam, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.